Yo, hello guys. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang AI buat pemula ya. Di sini kita akan bahas khusus buat yang nggak punya background technical tapi pengen belajar AI. Jadi di video ini, habis nonton video ini, kalian akan paham konsep dasar dari artificial intelligence ya. AI itu apa sih, model-modelnya, bentukannya, apa aja yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu ya dengan begini berpotensi jadi tahu gitu ya penggunaan tools seperti ChatGPT, Grok, Cloud, Gemini dan lainnya itu kayak gimana gitu ya. Oke, di sini artificial intelligence itu apa sih kecerdasan buatan tuh? Nah, di sini pada dasarnya AI itu adalah field of study ya, benar-benar eh, suatu bidang yang luas banget, yang analoginya mirip kayak kimia, biologi, fisika, dan lain-lainnya, yang mana di dalamnya juga ada banyak cabang dan kategori. Contohnya kan kayak fisika ada mekanika, ada termodinamika, terus di biologi ada ya biologi tentang hewan, zoologi, ada tentang botanik, ada segala macamnya. Di AI juga banyak di dalamnya gitu. Contohnya ini saya kasih ilustrasi, artificial intelligence itu di dalamnya ada istilah yang namanya machine learning ya. Machine learning sendiri ada di dalamnya ada deep learning. Dan deep learning itu ada yang namanya diskriminatif, generatif, dan LLM yang nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini teknologi di balik ChatGPT dan model chat lainnya itu ya kurang lebih di LLM sama generative AI. Nanti kita jelasin maksudnya itu apa sih gitu ya. Kita mulai dari machine learning dulu ya. Maksudnya apa sih mesin belajar tuh gimana sih? Nah, jadi gini, machine learning itu kita punya data, datanya diinput ke dalam komputer, komputer yang udah punya set tertentu ya, ya pokoknya yang bisa belajar gitu ya. Kita kasih nama itu model gitu. Jadi data itu kita masukkan ke dalam model. Nah, si modelnya nanti belajar. Akhirnya dia bisa, kalau udah belajar atau udah dilatih, dia akan memprediksi hasil dari data yang udah diinput ke hasil yang baru gitu, seperti itu. Jadi misalkan contohnya ya, ini contohnya, saya ngasih data penjualan baju di toko A gitu ya. Ada penjualan baju, misalkan di toko A dia menjual baju baju lebih banyaknya kaos jersey misalkan ya, seperti itu ya. Terus kaos jersey klub tertentu gitu ya. Terus khusus buat ukuran sekian 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 sekian, lalu banyak yang beli itu di hari Minggu misalkan gitu dibandingin sama hari yang lain gitu. Terus si toko A itu lokasinya ada di tengah kota. Terus dia ada macam-macam lah. Pokoknya data-data penjualan baju, jumlah bajunya berapa, selain jersey dia apalagi yang banyak dijual dan segala macam. Dimasukin ke dalam si model gitu ya. Nih datanya gini. Nah, nanti modelnya sudah terlatih gitu ya, udah terlatih dengan data. Oh, dia tahu bahwa yang banyak dijual itu baju ini, yang banyak dijual itu baju ini, yang banyak dijual di toko A itu baju jersey. Kemudian ukuran misalkan XL gitu ya, dan si A ini tempatnya ada di tengah kota gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan si model yang udah terlatih ini dimasukin daftar baju yang ada di toko B, dia bisa memprediksi penjualannya berapa banyak. Misalnya, oh ternyata di toko B tempatnya ada di tengah kota juga nih, seberangnya toko A misalkan. Tapi toko B nggak banyak jersey, banyaknya baju eh, kaos oblong, yang mana di baju di toko A nggak banyak, misalkan seperti itu. Nah, dia bisa memprediksi, mungkin di toko B nggak akan terlalu banyak, misalkan seperti itu penjualannya. Contohnya itu analogi sederhananya seperti itu ya, itu contoh-contoh sederhananya. Nah, machine learning sendiri itu ada dua jenis yang paling umum ya. Pertama ada supervised dan ada unsupervised. Nanti ada setengah-setengahnya juga. Tapi bedanya apa? Kalau supervised itu data dikasih label. Jadi dikasih tahu data ini tuh data apa gitu. Unsupervised enggak gitu. Nah, ini contohnya yang unsupervised dulu ya. Jadi tidak diawasi atau tidak dikasih tahu lah. Pokoknya asal aja. Ini misalkan ada data ya, data ada berapa orang di industri tertentu yang dia ada data dia berapa tahun udah kerja dan dia gajinya berapa, misalkan kayak gitu. Harusnya makin lama seseorang bekerja, gajinya semakin besar, misalkan seperti itu. Tapi kan ada rata-ratanya, garis yang regresinya ya, yang tengah-tengahnya ini. Ada orang yang lebih besar, ada yang orang lebih kecil daripada gaji apa garis tersebut gitu, seperti itu. Nah, itu kan kita nggak tahu itu kenapa kok bisa gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa tahu juga kalau kita cari cari data di belakangnya ya, bisa jadi ada masalah orang dalam, posisinya apa, atau mungkin gender bisa juga ya, atau pendidikannya dan segala macam gitu, tergantung industrinya. Nah, unsupervised learning model itu nggak terlalu memperhatikan itu, pokoknya udah kasih tahu aja gitu. Paling dia jadi tahu aja, oh ini ada outlier nih. Jadi misalkan
saya masukin orang, tiba-tiba dia tempatnya di sini nih. Wah, kerjanya baru bentar tapi gajinya udah besar. Kita cuma tahu, oh ini orang gajinya gede nih, outlier gitu aja. Atau ada orang yang di sini, udah kerja lama gajinya kecil. Nah, ini juga outlier banget. Nah, ini baru nanti kita olah lagi, ini orang kenapa? Misalkan, oh yang ini ternyata anak direktur, misalkan ya. Atau yang ini misalkan, oh ternyata ini kerjanya beda sama yang lain misalkan udah managerial level, dia masih staff, misalkan seperti itu. Gitu ya. Itu yang unsupervised. Nah, kalau supervised itu udah dikasih label, udah dikasih info semua. Jadi si AI-nya itu bisa tahu harus diapain gitu datanya. Contohnya, kita punya banyak rumah nih, ada ratusan atau ribuan rumah nih dengan berbagai fitur atau ciri-ciri. Kita pengen tahu harga-harganya. Contoh, ada rumah pertama nih, rumah satu. Harganya 1 miliar, kita udah tahu. Harga rumah A 1 miliar, ada label, ada dikasih tahu. Dia punya garasi, punya pagar, luasnya 100 meter persegi lebih, misalkan apalagi banyak lah ya, 2 tingkat, terus misalkan lantainya marmer dan segala macam lah. Dengan itu si data bisa, si AI-nya bisa tahu bahwa data ini tuh, oh untuk rumah yang harganya 1 miliar itu ada parameternya gitu. Lalu ada rumah yang harganya 500 juta atau di bawah 1 miliar. Oh dia nggak ada garasi, terus tempatnya di gang, misalkan kayak gitu, luasnya nggak terlalu luas, dan lain-lain. Segitu. Dan jadi setelah melatih atau memberi tahu bahwa ada banyak ratusan ribu atau ribuan rumah, ratusan data atau ribuan data rumah lainnya, kita bisa memprediksi. Saya pengen tahu gimana sih rumah yang ini, misalkan kayak gitu ya. Dia langsung si modelnya itu tahu, oh rumahnya ini seperti ini, misalkan rumahnya garasinya besar, bisa muat 2 mobil, terus ternyata rumahnya smart home gitu ya, pagernya bisa gerak sendiri. Oh, ini mungkin harganya lebih dari 1 miliar. Bisa diprediksi seperti itu. Jadi supervised learning model itu memprediksi outcome ya, memprediksi apa namanya? Output atau kelebihan ya, atau sorry, hasil ya, hasil dari sebuah peristiwa. Kalau misalkan kita kasih data gitu, seperti itu. Oke, terus yang supervised model gitu. Supervised model sendiri ini contohnya gini ya, jadi data kita masukin ke dalam model, nanti ada prediksi output. Nah, ini ada kelebihannya lagi, teman-teman. Misalkan kita udah tahu hasil aktualnya di lapangan ya, terus nanti ternyata nggak terlalu sesuai. Nah, si supervised model akan mencoba menutup gap-nya. Kok bisa nggak sesuai, kenapa? Atau bisa digunakan metode perhitungan lain nggak yang bisa membuat itu semakin lama semakin sesuai dengan kenyataan gitu, seperti itu. Nah, berikutnya kita ke deep learning ya. Nah, deep learning ini sendiri adalah salah satu metode dari machine learning. Bedanya apa nih? Jadi, machine learning yang menggunakan artificial neural network. Nah, apakah itu artificial neural network? Ini adalah pokoknya terinspirasi dari neuron ya, atau saraf manusia. Jadi pada dasarnya ini bentuk dari kumpulan nodes yang berlapis-lapis. Nodes itu apa? Nodes itu bagian dari komputer atau komputer ya, atau bagian dari jaringan yang memproses gitu ya. Jadi banyak yang memproses entah itu transaksi, entah itu data, entah itu segala macam ya. Itu berlapis-lapis. Yang mana semakin banyak lapisan, ini akan semakin powerful gitu. Dan dengan neural network sehingga kita bisa melakukan yang namanya semi supervised learning, gampangnya gitu. Ini ilustrasinya dari neural network ya. Jadi kita nge-input sesuatu ke sini, nanti diproses ke lapisan berikutnya, sehingga jadi output. Dan ini bisa lapisannya bisa banyak ya. Ini contohnya seperti ya pertanyaan-pertanyaan mendasar lah, misalkan gimana caranya ngitung kecepatan mobil, misalkan kita tanyanya seperti itu. Nanti lapisan pertama akan bilang, oh kecepatan mobil itu cara ngitungnya adalah misalnya lihat dari speedometer, atau cara ngitungnya adalah dari jaraknya dia dibagi waktu gitu kan. Nah, ini akhirnya dia lapisan keduanya bilang ngasih input dikasih input lapisan keduanya. Oh, ngitung jarak yang ditempuh itu sekian kilometer dan waktunya sekian detik atau sekian menit gitu. Sehingga kelihatan akhirnya hasilnya jadi oh kecepatan mobilnya adalah segini gitu, seperti itu. Jadi neural network itu kita bisa membuat si AI ini bekerja atau memproses secara berlapis ya, seperti itu ya. Dan ini berguna untuk yang namanya semi supervised learning. Nah, ini sebenarnya sangat enak. Saya mau ngambil contoh di perbankan misalkan ya. Jadi ada bank, itu kan punya nasabah mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu ya nasabahnya. Dan setiap nasabah bisa bertransaksi sehari sekali atau ada yang bahkan sehari 10 kali. Datanya bakal banyak banget. Nah, kita pengen tahu yang kira-kira yang fraud gitu ya, penipuan atau cuci uang atau segala macam itu di mana.
Kalau kita analisa satu-satu, susah dan lama gitu ya. Mau secanggih apapun si mesin AI-nya bakal lama banget dan mungkin bakal keluar duit banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita dengan semi supervised learning, kita ambil aja sampel data. Misalkan dari 100.000 tadi kita ambil 1.000 aja gitu, atau pokoknya ambil berapa persen aja gitu ya. Lalu dilakukan apa namanya learning tadi yang supervised tadi ya, supervised atau mungkin unsupervised yang benar-benar disortir data-datanya. Dikasih label nih. Oh, kalau misalkan ada yang transaksi lebih dari 100 juta sehari, itu agak di lampu kuningin, misalkan gitu. Atau ada yang transaksi berturut-turut tiba-tiba gitu, itu agak dikuningin atau yang segala macam lah. Artinya ketemu kan mana yang kira-kira fraud yang jelek, mana yang mencurigakan di lampu kuning dulu, mana yang aman aja gitu kan. Nah, udah tahu kan, udah ada dengan label-labelnya nih. Misalkan fraud itu yang seperti ini, yang di lampu kuning itu seperti ini, yang aman ya seperti ini. Si pengetahuan tentang sampel data tadi itu bisa diterapkan ke data lainnya yang akhirnya gede tadi. Jadi di data yang besar tadi kita bisa dapat kira-kira siapa yang fraud, siapa yang enggak itu lebih cepat, lebih gampang. Jadi ada prediksi-prediksinya. Nanti masalah nggak terlalu dekat sama kenyataan, tinggal kita adjust dengan manusia gitu. Manusianya yang adjust benar nggak ini seperti itu. Oke? Nah, terus si deep learning sendiri ada beberapa tipe ya, yaitu diskriminatif dan generatif ya. Nah, maksudnya apa? Kita coba saya jelasin ya. Nah, jadi diskriminatif itu si model akan belajar hubungan antara label dan data point. Lalu diklasifikasikan data-datanya. Ya, kayak tadi ya, mana yang fraud, mana yang bukan fraud, mana yang fraud, mana yang bukan fraud gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi ini ada hewan banyak gitu ya. Nah, di sini kita kasih label. Yang ini singa, yang ini gajah, yang ini singa, ini gajah. Walaupun warnanya beda-beda, bentuk mungkin ukurannya beda-beda, tapi bentuknya itu mirip dan sama gitu, hampir sama lah gitu ya. Nah, itu kita udah masukin datanya, input datanya biar dipelajari sama si model. Nah, karena udah tahu, maka next time saya bilang, "Oi, kasih lihat dong singa," gitu. Misalkan kayak gitu kan. Atau sorry, sorry bukan. Ini apa gitu. Kita bilang, "Ini apa? Ini gambar apa?" gitu. Nah, begitu udah tahu ini gambar apa, dia langsung tahu, "Oh, ini gambarnya mirip sama yang ini ya, ini semua ya. Berarti ini adalah singa." gitu. Dia langsung kasih tahu. Input, jadi kita nanya ini apa, ini singa. Jadi sama, nanti misalkan kalau yang contoh yang dari tadi, oh ini ada nasabah, nasabahnya begini, ini kira-kira apa? Oh ini kira-kira fraud. Nah kayak gitu jadinya. Nah sekarang generatif, generatif ini agak berbeda sama yang diskriminatif tadi ya. Kalau generatif, biasanya kita memasukkan input ya, entah itu teks atau lainnya ya. Nanti outputnya keluar sendiri, tapi sebelum itu dia mempelajari pola yang ada di inputnya kita. Nah, maksudnya gimana? Contoh, ini agak beda sama yang tadi diskriminatif ya. Ini saya punya gambar banyak, ya, gambar tadi. Si model mempelajari, oh singa itu bentuknya kayak gini, singa itu bentuknya kayak gini. Dia mempelajari, oh punya punya apa? Surai, punya cakar, ukurannya lebih kecil dari gajah. Terus misalkan warnanya ya kuning keemasan, coklat gitu. Kadang-kadang ada yang warna surainya hitam gitu kan. Dia belajar seperti itu, tahu kan pola singa itu seperti apa, udah tahu polanya nih. Next time saya input, oi kasih saya gambar singa. Dia akan nge-generate gambar sesuai dari pola-pola yang ada di sini. Dia akan nge-generate misalkan hewan yang punya surai, kakinya 4, ukurannya kira-kira sebesar ini, terus punya cakar, dia akan ngegambar seperti itu. Itulah singa. Jadi gambar singanya ini kemungkinan besar akan berbeda dari gambar-gambar yang sudah dia pelajari. Ya pasti sangat-sangat mirip, tapi akan nggak akan sama persis gitu seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bisa tahu nih, bedanya generatif AI dan bukan. Kalau di bukan generatif AI, itu biasanya menghasilkan angka, klasifikasi, probabilitas, dan data-data lainnya. Sementara kalau generatif AI, itu bahasa natural, teks ya, kayak bahasa manusia maksudnya. Terus ada gambar, suara, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya generatif AI itu mengenerate sampel baru yang mirip dengan data-data yang telah dipelajari. Gitu aja. Dan ada jenis-jenis model dari generatif AI, itu ada pertama text to text ya. Ini kayak si ChatGPT, Gemini yang gitu-gitulah ya, yang chat terus keluar lagi teksnya. Terus ada text image, ini kayak
Midjourney, Leonardo, atau mungkin ChatGPT yang baru ya, yang generate image ya. Lalu ada juga text to video, itu yang generate edit dan edit video, kayak Kling, Polo AI, Qwen juga ada juga, One juga ada juga. Lalu text to 3D ini nggak banyak orang tahu, saya rasa ya. Ini membuat aset-aset dalam game, contohnya Messi AI gitu ya. Ini jenis-jenis dari generative AI. Nah, sekarang topik terakhir nih, large language model nih. Inilah yang biasa dipakai oleh para AI yang terkenal lah ibaratnya ya, kayak ChatGPT, Grok dan segala macamnya. Jadi large language model itu sebenarnya agak-agak berpotongan dengan generative AI. Pada dasarnya dia adalah model yang sudah dilatih sebelumnya ya. Dia udah dilatih sebelumnya, namanya pre-train. Karena dilatih sebelumnya, pre-train. Dengan data yang sangat banyak umum ya. Tapi nanti datanya akan dilatih khusus untuk keperluan spesifik. Nih, pre-train ini ya. Ini kata-kata pre-train ini makanya kita bisa jadi sadar. Dia generatif dan pre-train. Makanya ada istilah chat GPT. GPT itu dia generatif tapi pre-train gitu. Udah dilatih sebelumnya. Buat analoginya biar gampang ya. Pre-train itu atau large language model, kita punya anjing nih. Anjing ini bisa dilatih secara umum. Duduk, ambil tongkat, ke toilet nggak sembarangan, makan makanan ini aja, nggak boleh gigit orang gitu kan. Itu umum ya, itu umum. Anjing yang bagus itu anjing yang seperti itu secara umum misalkan ya. Gitu. Terus kalau misalkan mau spesifik lagi, anjingnya akan dilatih jadi misalkan anjing yang buat jadi guide ya atau penjaga gitu ya. Terus jadi gembala bisa juga atau anjing buat berburu. Itu kan punya skill-skill spesifik yang harus dimiliki oleh anjing-anjing tertentu. Nggak bisa anjing yang sembarangan gitu, harus dilatih dulu. Dan kalau udah bisa berburu, harus dilatih jadi anjing menjaga lagi, ya harus dilatih lagi, agak-agak susah karena ini spesifik gitu, seperti itu. Inilah yang mirip dengan yang terjadi di LLM atau Large Language Model. Perusahaan-perusahaan AI seperti OpenAI, Google, Meta, dan segala macam itu akan melatih modelnya mereka, ya pakai pre-train-nya itu ya, dengan klasifikasi teks, terus menjawab pertanyaan, menyimpulkan dokumen, generate teks, dan segala macam ya. Pokoknya udah ada pre-train. Biasanya nanti dipakai sama perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku industri lain itu untuk nge-fine tune. Jadi si GPT-nya ini GPT khusus industri keuangan, GPT khusus bank dan segala macam ya. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak gini itu akan membeli si LLM-nya dari OpenAI, Google, Meta segala macam gitu. Karena kalau misalkan dia bikin sendiri, nggak punya resource-nya, nggak punya resource, nggak punya waktu ya, nggak punya waktu, uangnya juga kegedean, kalaupun punya uang nggak worth it gitu ya. Sementara si OpenAI cuma punya data umum, data-data gini biasanya rahasia perusahaan atau rahasia industri gitu. Makanya banyak juga yang kalau kita lihat ya, OpenAI itu versi buat industri atau buat enterprise itu ada juga seperti itu. Gitu. Oke, nah mudah-mudahan nih udah paham ya konsep-konsep di AI. Dipelajari ya. Ini kalau misalkan pengen tahu apa lagi, tinggalin di komentar ya. Jangan lupa teman-teman buat subscribe Evolution AI atau bisa juga di Telegram, itu lebih banyak lagi, lebih update ya di Telegram. Evolution AI _ID atau bisa lihat akun X saya di MK Bijaksana. Terima kasih telah menonton teman-teman dan sampai jumpa.